Baiklah, sekarang kita akan masukkan yang tadi sudah kita burn, yaitu pin OS ke dalam Raspberry Pi 3 yang model A+. Di sini ini belum terlalu perlu digunakan ya. Ini kita lepas saja dulu. Oke, sudah dimasukkan. Kita masukkan dulu HDMI-nya. Sebentar, lalu saya juga akan ambil keyboardnya dulu. Keyboardnya biasa pakai keyboard yang mini itu ya. Ini dia keyboardnya. Keyboard mini ini kita gunakan untuk men-setting ini. Masukkan ininya. Oke. Lantas kita nyalakan. Sebentar. Ini tekan. Oke, sudah menyala. Kita lihat tampilannya seperti apa. Wah, belum masuk ternyata sinyalnya. Kita tunggu sebentar. Apakah bisa masuk ke dalam sini? Ternyata belum masuk, guys. Kenapa ya? Sudah masuk, ininya input. Nggak masuk. Saya matikan dulu saja. Baiklah, coba kita nyalakan. Nah, ini sudah menyala. Tampilannya akan seperti ini. Nah, ini sudah masuk. Kita menggunakan keyboard yang bawaannya. Nah, ini tampilan awalnya itu kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini meminta untuk memasukkan WiFi-nya. Sekiranya nanti WiFi-nya itu bisa untuk mendownload operating sistemnya. Baiklah, kita aktifkan dulu WiFi-nya. Baik, kita akan aktifkan WiFi-nya. Ini oke. Kita tunggu. Baiklah, ketika sudah terkoneksi, ini otomatis akan meloading operating system mana saja yang bisa kita masukkan ke dalam micro SD-nya ya. Coba sebentar saya pilih-pilih dulu. Kita pilih-pilih dulu kira-kira mana yang akan kita gunakan untuk sebagai percobaan ke depannya.
Baiklah, jadi OS yang saya pilih adalah untuk multimedianya saya pilih yang P Music Box karena penasaran ini bisa streaming radio enggak ya nantinya, karena ini difungsikan untuk streaming. Ini penasaran saja, nanti juga bisa dihapus lagi. Kemudian yang kedua itu Arch Linux. Kemudian yang ini Raspberry OS yang 32 bit dan 64 bit, dan DSP yang 32 bit dan 64 bit. Kenapa saya pilih dua-duanya itu sama? Karena nanti kita akan coba juga menggunakan Raspberry Pi yang Zero ya, yang tidak bisa 64 kan. Jadi ada alternatif. Jadi si micro SD ini nanti bisa kita simpan atau bisa digunakan untuk Raspberry Pi yang ini yang 64 bit prosesor, atau juga yang ini yang cuman 32 bit prosesor. Kalau kapasitas RAM-nya sama sih, harusnya sih bisa berjalan di dua makhluk ini gitu. Kemudian cuman itu saja yang kita install. Selanjutnya untuk bagian ini nanti bisa dipilih-pilih saja ya. Kalau misalkan di sini ada yang mencoba banyak operating system pilihan. Nah, di sini saya akan masukkan yang swapnya itu sebagai tambahan RAM ya. Di sini tersedia yang swap sebentar. Swapnya 512 mega, tapi swapnya nggak bisa ditambah. Nah, kalau ini sudah dipilih, langsung saja kita install. Ini memakan proses yang cukup lama karena dia mendownload full seluruh OS yang kita pilih gitu. Jadi lumayan lama. Jadi dipersiapkan saja kopi sama cemilan atau mungkin beraktivitas lain selama si aplikasi ini mendownload ya. Kita yes aja. Tadi konfirmasi mau menghapus isinya. Nah, ini lumayan cukup lama, jadi mungkin selama proses download dan penginstalan kita skip saja atau dipercepat saja ya. Nah, ini previewnya, kita lihat dulu previewnya ya, apa saja. Sepertinya kebanyakan, kita buang beberapa aja ya memori. Jadi nanti akan prosesnya cukup lama, jadi saya buang beberapa saja. Mana ini, kita cancel dulu saja. Kita pilih dulu. Tadi untuk yang ini media, mana ini mouse-nya? Media saya nggak pakai, ini Music Box gede juga ternyata 6 GB. Kemudian yang game, tadi kepilih yang Batosera. Ini bisa untuk game ini juga ya, emulator. Nah, ini pilihannya emulatornya banyak, tapi nggak usah lah kebesaran ini 2 GB juga. Oke, kalau misalkan segini berarti previewnya berapa, ini kita langsung install saja. Kita yes. Nah, ini previewnya, sebentar kita cek lagi sebentar. Ternyata Batosera belum kehapus ya, masih ada ya. Kita buang dulu Batoseranya, lumayan memakan memori ini.
Ini siap. Oke, kita lanjut dulu. Yes. Nah, sekarang kita preview dulu. Sepertinya cukup, ada 1 2 3 4 5 6 OS ya. Oh, 5 OS plus 1 swap. Oke. Kita pilih ini saja untuk apa namanya operating system yang mau kita gunakan. Kalau Anda mencoba misalkan pilih-pilih ya silahkan saja. Untuk sementara ini ini yang kita gunakan. Seluruhnya tidak menggunakan desktop, ini hanya command line saja ya. Oke. Nah, ini prosesnya cukup lama. Jadi saya skip untuk bagian ini atau dicepat-cepat saja ya. Nanti kita lanjutkan setelah selesai pengunduhan dan penginstalan. Nah, akhirnya sudah. Ini hasilnya, kita tutup saja. Ini lumayan memakan waktu yang lama ya. Oke. Nah, ini yang sudah diinstal. Nah, kita pilih akan booting ke yang mana. Untuk lebih sebagai tahap awal kita masuk ke Raspberry Pi saja, yaitu yang ini yang 32 bit. Ini yang 64, kita booting ke sini saja. Kita langsung boot saja. Ini pertama kali bootingnya. Sedang mengoptimalisasi sistem, jadi tunggu saja, nanti juga akan meribut sendiri. Ribut sekali lagi. Kita tunggu. Iya. Nah, ini cara setting untuk waktu sama lokasi juga keyboardnya. Sebentar, kita setting dulu isinya. Sebentar, ini untuk penyetingan keyboardnya kita bikin yang US. Ini bawaannya yang UK, ini yang US. Kemudian pilih yang US, enter, tunggu sebentar. Username kita pakai username standar saja, yaitu Pi. Kemudian passwordnya kita anggap saja Raspberry. Oke, retype, diketik ulang. Tunggu sebentar, sedang menginisialisasi. Nah, ini sudah masuk ini. Nah, sudah masuk. Kita masuk ke Pi, lalu kita tekan passwordnya. Dan sudah masuk.
Ini tampilan untuk eh, yang tidak menggunakan desktop ya. Kalau kita lihat berapa kapasitas yang terpakai press install ya, atau artinya belum diapa-apain. Ini benar-benar hasil awal, kapasitas awal sebelum menginstal apa-apa. Oh, salah perintahnya. df spasi min h. Nah, ini kelihatan berapa kapasitasnya. Dari 12 giga terpakai 2 giga sekian, sisa 9 sekian. Kemudian kalau cek sistem hardtop, nah ini memori hanya terpakai 86 MB dari 512. Jadi sangat sedikit sekali. Bisa dilihat dari aplikasi atau sistem yang berjalan ini sangat sedikit sekali. Untuk keluar dari hardtop kita tekan Ctrl C. Kita bersihkan layarnya. Ya. Kalau kita lihat memorinya, ya. Sementara itu dulu untuk mematikan. Nanti selanjutnya kita akan kita akan mencoba penyetingan lain-lainnya sampai kita bisa menyalakan ini, sampai kita bisa menyalakan layar ini dan menggunakan tombol-tombolnya sebagai contoh. Nah, untuk modul itu bisa berbagai macam dan banyak jenisnya. Untuk Raspberry Pi bisa dilihat di internet, itu banyak menyediakan dan berbagai macam kebutuhan itu biasanya untuk Raspberry Pi itu ada, dan dokumentasinya cukup lengkap ya. Untuk itu, untuk video kali ini, untuk mematikannya kita buat perintah sudo power off. Oke, tekan enter dan dia akan mati. Nah, untuk mematikan, nanti di sini tuh ada lampu indikator tuh nyala hijau. Nah, ketika lampu hijau ini mati, baru ini bisa dimatikan ya. Ini udah mati nih. Ini sudah nggak ada lampu hijaunya, berarti ini sudah benar-benar mati. Kalau di saya untuk mematikan powernya tekan ini lama, nah ini mati. Indikator baterai cuman lama. Ya, demikian dulu untuk video kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kemudian selanjutnya mungkin kita akan coba project-project lain yang menggunakan ini. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran bagaimana cara kerjanya, atau bisa menambah wawasan kalau ada komputer kecil yang bisa digunakan sesuai keinginan kita. Untuk bila mana ada pertanyaan atau yang belum jelas, misalkan perlu ditanyakan, barangkali saya bisa bantu, silahkan ditanyakan saja di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir.